Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya masih bersama saya Surya. Mudah-mudahan hari ini kondisinya makin baik ya, makin sehat, makin kuat, dan tentunya teman-teman tuh harus tetap semangat dalam menjalani proses penyembuhan ataupun pengobatan asam lambung, anxiety, GERD, dan psikosomatis. Kesempatan hari ini saya kembali akan bercerita. Namun sebelumnya saya pribadi mohon maaf ya apabila selama ini kurang lebih 2 bulan saya membuat channel YouTube ini mungkin dalam penyampaian yang kurang tepat ataupun cara penyampaian saya kurang bagus. Saya pribadi mohon maaf apabila tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, karena memang saya orangnya memang kurang pandai dalam bercakap ataupun berbicara di depan kamera begini ya, ataupun di depan orang banyak gitu ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Tentunya harapan saya dengan penyampaian saya ataupun pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan di channel ini setidaknya bisa membantu teman-teman. Ya sekurang-kurangnya minimal bisa menemani teman-teman semua yang saat ini masih dalam proses penyembuhan. Selanjutnya untuk kali ini kembali saya cerita bagaimana pertama saya terkena gangguan asam lambung ini. Jadi tepatnya tahun 2021 di bulan Juli saya itu terkena gangguan asam lambung. Ketika itu saya lagi bersih-bersih di halaman rumah ya. Jadi saat itu pukul 11 kurang lebih itu jam 11 siang, sudah hampir makan siang ya. Jadi kondisi perut saya itu memang sudah mulai lapar. Nah saat itu saya tuh sambil bersih-bersih, keringat itu bercucuran. Jadi baju saya itu basah ya. Nah yang pertama saya rasakan itu badan saya itu tiba-tiba pusing terus kemudian badan saya itu berkeringat, keringat dingin gitu ya. Terus saat itu saya masih lanjut kerja ya, sambil bersih-bersih itu sambil angkat sampah. Nah, tiba-tiba saya tuh kepala tuh pusing. Kalau saya pusing terus saya tuh bergegas masuk ke dalam rumah ya. Sebelumnya cuci tangan, cuci kaki, terus kemudian saya masuk di rumah, buka baju, terus kemudian saya panggil istri saya ya. Istri saya itu saya panggil, "Nah, kenapa badan saya kayak gini ya? Dingin sekali saya rasa, terus kayak mual gitu ya, kayak mau muntah gitu ya." Tapi saat itu saya nggak muntah ya, cuman kayak mual gitu, kayak mau muntah gitu, oek kayak ibu-ibu yang sedang hamil gitu ya. Nah, saat itu saya langsung diganti bajunya sama istri saya itu, terus digosokkan pakai minyak ya, pakai minyak apa itu hari saya kurang ingat, kayak minyak telon ya kayak nggak salah. Karena kebetulan pas saat itu ada minyaknya anak saya yang masih bayi itu, jadi minyaknya tuh dikasihkan ke saya, dioleskan di badan saya di belakang, bagian belakang gitu ya. Selanjutnya itu saya tuh merasa takut. Itu saya minta dibawa ke IGD sama istri saya langsung dibawa ke IGD. Saat itu ada kemenakan saya yang kebetulan rumahnya itu nggak jauh dari rumah saya, dipanggil terus disuruh nganterin saya ke rumah sakit. Saat itu saya di IGD, diperiksa sama dokter, terus ditanya-tanya juga. Nah yang saya alami apa, saya ditanyakan gitu ya. Saya bilang pusing dok, terus badan itu dingin, pusing kayak berputar gitu ya. Nah saat itu saya didiagnosa sama dokter itu vertigo. Nah, saat itu terus dikasihkan obat
pusing kepala itu selama kurang lebih saya menunggu di observasi itu sekitar 1 jam. Yang saya rasakan itu saya itu ada ketenangan ya ketika di IGD itu. Nah setelah 1 jam terus dikasihkan resep obat sama dokter, kemudian menunggu obat di apotek. Setelah itu baru boleh pulang. Saya juga mengira saat itu saya tuh mau disuruh menginap ya, ternyata tidak, dan saya langsung pulang sama istri. Sampai di rumah ya, sampai habis itu obat ya, yang saya rasakan memang tidak ada perubahan ya saat itu, tidak bereaksi, tidak mengobati penyakit saya gitu. Nah setelah beberapa lama kemudian saya itu pengennya dibawa ke dokter lagi gitu. Nah, kemudian saya juga langsung dibawa ke dokter ahli dalam saat itu ya. Di dekat rumah saya ada dokter praktek yang kebetulan juga tidak terlalu jauh dari tempat saya, sekitar 10-an kilo ya. Jadi saya tuh datang ke sana. Nah dari situ saya sama dokternya itu didiagnosa sebagai kalau saya itu terkena asam lambung gitu. Nah, setelah saya bercerita sebelum ke dokter kan saya sudah ceritakan ke dokter kalau saya itu sudah pernah ke puskesmas. Nah dikasih obat ini. Terus kemudian dokternya bilang kalau saya itu terkena asam lambung. Nah kemudian saya di USG ya, di USG sama dokter. Terus kemudian saya tuh juga bertanya ke dokternya, dok kenapa jantung saya itu kayak berdebar-debar gitu, kayak takut gitu ya. Nah kemudian dokternya itu mengambil tindakan, kemudian saya itu direkam jantungnya ya, dipasangkan alat itu di bagian sini ya, terus di kaki juga, nggak tahu apa, saya kurang memperhatikan saat itu ya. Nah ternyata itu adalah merekam jantung ya, dan dokternya juga bilang kalau jantung saya itu nggak apa-apa. Yang saya herankan kenapa saat itu ya jantungnya kok berdebar-debar, padahal jantungnya katanya dokter nggak apa-apa. Nah setelah saya dari dokter itu saya pulang ke rumah. Memang dari dokter itu saya diminta untuk rutin ya, jadi 1 bulan untuk pengobatannya itu. Jadi 4 kali saya kembali ke dokter itu ya, selama kurang lebih 1 bulan. Itu kan per 6 hari obatnya kan habis. Jadi saya itu selama 1 bulan ya rutin ke dokter itu, sampai di sampai di pengobatan yang terakhir, kontrol terakhir itu memang reaksi itu yang saya rasakan belum nampak ya, belum terlalu nampak sekali. Jadi saya juga saat itu masih mengira bahwa obatnya itu belum ada reaksi ya. Selanjutnya ya saya berpikiran lagi kalau saya itu pengen berobat lagi ke lain dokter gitu ya. Nah saat itu saya juga langsung ke dokter lagi, di dokter yang kerja di puskesmas ya, saya masuk ke dokter. Nah dari situ saya diarahkan ke ke psikiater gitu ya. Ke psikiater itu kalau dari rumah saya jaraknya ya lumayan jauh ya, sekitar 3-4 jam perjalanan, karena lokasinya itu ada di kota Palopo ya. Jadi sarankan ke Palopo untuk ke dokter psikiater. Tapi saat itu saya nggak ke psikiater ya, karena kebetulan saya itu sudah mulai tahu ya, sudah mulai tahu karena saya sudah sering nonton YouTube ya. Jadi saya itu sering nonton YouTube dari mentor-mentor yang ada di YouTube gitu ya. Nah dari situ juga saya tuh sebenarnya baru tahu yang namanya psikosomatis. Psikosomatis itu gejala yang diakibatkan oleh pikiran ataupun mental ya, yang mempengaruhi kondisi tubuh. Nah dari situ saya mulai sadar dan paham kalau ini sebenarnya juga pengaruh pikiran ya. Jadi mulai saat itu saya mulai belajar
rileks dan menenangkan pikiran saya. Nah, saat itu saya sudah nggak minum obat medis ya, sudah, maksudnya saya sudah tidak pergi ke dokter. Dan saat itu kebetulan saya itu memang ada propolis di rumah ya. Kebetulan saya sebelumnya itu kan sempat jadi agen British Propolis. Jadi saya memang menyisakan satu paket ya yang isi 10 botol itu saya khususkan untuk minum, untuk membantu yang namanya penyembuhan asam lambung itu. Mulai dari pertama itu terkena ya, saya memang sudah minum propolis dari Inggris ya. Nah, saat itu sampai di bulan keberapa itu propolisnya habis, karena saya memang minum untuk pengobatan. Jadi satu botolnya itu kurang lebih cuman berapa hari ya, 6 hari kayaknya, 6 hari itu habis. Jadi selama kurang lebih 2-3 bulan itu ya, saya minum propolis sampai 10 botol itu habis ya, nggak cukup 3 bulan lah kayaknya. Nah, kemudian saya juga minum kunyit ya, minum kunyit itu pokoknya saya campur-campur lah. Jadi metode penyembuhan yang saya lakukan dulu memang bisa dibilang campur aduk, minum medis juga, minum herbal, minum propolis juga gitu. Saya juga sudah menerapkan yang namanya 3P itu ya, karena saya dari awal saya sudah tahu kalau saya itu kena asam lambung, dan dari dokter juga disarankan untuk yang namanya menerapkan pola makan itu ya, pola makan yang sudah saya bahas di sebelum-sebelumnya. Nah, itu kurang lebih untuk menerapkan pola makannya itu kurang lebih selama 6 bulan ya, 6 bulan sambil mengobati lambungnya dengan medis dan herbal gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video yang saya sampaikan saat ini. Ini mengulang kembali ya, saya ceritakan kembali buat teman-teman yang barusan menemukan channel Surya CS. Mohon kiranya untuk mendukung dan menekan tombol subscribe-nya ya, karena tombol subscribe kan gratis. Oke, sekian dulu dari saya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.